Halo pemirsa, selamat datang buat yang baru bergabung dan terima kasih banyak buat yang selalu setia bersama kami di channel Awan TV. Channel yang membahas tentang sesuatu hal yang tidak ada pentingnya sama sekali. Oke, langsung saja di video kali ini kita akan membahas informasi dari proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta Bawen yang akan segera dimulai pada tahun 2021 ini. Untuk selengkapnya silahkan disimak sampai selesai. Tol Yogyakarta Bawen adalah tol yang menghubungkan Yogyakarta, Magelang, Temanggung hingga Bawen di Semarang, Jawa Tengah. Tol ini ditarget beroperasi pada kuartal 3 2023 mendatang. Tol ini diharapkan menjadi pendukung kawasan pariwisata Joglo Semar, yaitu Jogja, Solo, dan Semarang, yang telah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas. Bila semua proses berjalan lancar, konstruksi jalan tol ini siap dibangun mulai Agustus 2021 ini. Jadi dengan adanya tol yang tadinya menjadi angan-angan, Joglo Semar akan menjadi kenyataan. Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Karimun Jawa, ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono dalam prosesi penandatanganan perjanjian kerjasama proyek tersebut di area Marga Utama kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Jumat 13 November 2020. Jalan tol Yogyakarta Bawen ini akan dibangun sepanjang 75,82 km melintasi dua wilayah yaitu Provinsi Jawa Tengah sepanjang 67,05 km dan Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang 8,77 km. Pembangunan jalan tol Yogyakarta Bawen dibagi menjadi 6 seksi. Seksi 1 dimulai dari Yogyakarta Banyurejo 8,25 km. Seksi 2 Banyurejo Borobudur 15,26 km. Seksi 3 Borobudur Magelang 8,08 km. Seksi 4 Magelang Temanggung 16,46 km. Seksi 5 Temanggung Ambarawa 22,56 km dan seksi 6 Ambarawa Bawen sepanjang 5,21 km. Terdapat 5 simpang susun dan 1 junction yang akan dibangun pada jalan tol ini, yaitu titik awal dari jalan tol ini dimulai dari junction Bawen yang terletak di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Junction Bawen akan terkoneksi langsung dengan jalan tol exiting Semarang Solo. Simpang susun pertama adalah simpang susun Ambarawa yang terletak di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Simpang susun Ambarawa menghubungkan jalan tol Yogyakarta Bawen dengan akses jalan nasional Ambarawa Bawen. Simpang susun kedua adalah simpang susun Temanggung yang terletak di Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Simpang susun Temanggung menghubungkan jalan tol dengan akses jalan nasional Magelang Semarang. Simpang susun ketiga adalah simpang susun Magelang yang terletak di Kota Magelang, Jawa Tengah. Simpang susun Magelang menghubungkan jalan tol Yogyakarta Bawen dengan akses jalan nasional Magelang Semarang. Simpang susun keempat adalah simpang susun Borobudur yang terletak di Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Simpang susun Borobudur menghubungkan jalan tol Yogyakarta Bawen dengan akses jalan nasional Magelang Yogyakarta dan terkoneksi langsung dengan jalan raya Borobudur yaitu kawasan strategis pariwisata nasional Candi Borobudur. Simpang susun kelima adalah simpang susun Banyurejo terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Simpang susun Banyurejo menghubungkan jalan tol dengan akses jalan Tempel Dekso, Kabupaten Sleman. Jalan tol Yogyakarta Bawen akan dibangun dengan 2 kali 2 lajur yang masing-masing memiliki lebar sepanjang 3,6 meter dengan rencana kecepatan pada jalur utama 80 km per jam.
Jalan tol Yogyakarta-Bawen akan dibangun dengan desain struktur at-grade sepanjang 69,68 km dan struktur elevated sepanjang 6,15 km di Ring Road Barat Yogyakarta, tepatnya di atas selokan Mataram. Tol Yogyakarta-Bawen akan mempunyai 3 terowongan. Proyek tol Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,82 km bakal melintasi 3 tunnel atau terowongan membelah bukit. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono menegaskan perlunya membangun terowongan di sejumlah titik agar tidak merusak kondisi alam di lokasi. Antara Ambarawa dan Temanggung itu ada potensi lokasi tunnel dan itu menjadi perintah saya karena saya tidak ingin merusak objek wisata Banaran. Banaran itu kopi dan itu adalah kawasan yang sejuk, kata Basuki di sela menghadiri prosesi penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol PPJT di Jawa Tengah Jumat 13 November 2020. Basuki mengaku belajar dari pengalaman sebelumnya ketika membangun tol Semarang-Solo. Saat itu banyak bukit terpangkas akibat proyek tol. Kita punya Semarang-Solo, kita memangkas ratusan meter bukit. Saya kira itu tidak akan saya ulangi di Yogyakarta-Bawen ini. Dengan tunnel orang menjadi merasa memang kita di daerah wisata, katanya. Berdasarkan data Kementerian PUPR, setidaknya terdapat 3 potensi pembangunan terowongan yang saling berdekatan letaknya. 3 terowongan itu berada di sekitar kawasan Pingit, letaknya di antara Street Simpang Susun Temanggung dan Simpang Susun Ambarawa. Jalan tol Yogyakarta-Bawen mulai konstruksi di tahun 2021 bulan Agustus setelah lahannya bebas. Ya, mudah-mudahan ini bisa lebih cepat Pak Menteri dan diharapkan selesai dan dioperasikan pada kuartal ketiga tahun 2023, tutur Kepala Badan Pengatur Jalan Tol BPJT Kementerian PUPR Danang Parikesit. Pematokan tol Yogyakarta-Bawen akan dimulai pekan ketiga bulan Januari 2021 ini. Usai terbitnya izin penetapan lokasi IPL pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen akhir Desember lalu, Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan PBJH Semarang Yogyakarta bersiap untuk melakukan tahap pemasangan patok di lokasi lahan terdampak. Pada kesempatan lain, Ketua Tim Pejabat Pembuat Komitmen PPK Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan PBJH Semarang Yogyakarta Heru Budi Prasetyo mengatakan proses pematokan lahan terdampak akan dimulai pada pekan ketiga Januari 2021 ini. Hanya saja untuk tanggal dan lokasinya masih belum ditentukan. Ini masih mencari lokasi seremonial pemasangan patok direncanakan minggu ketiga bulan ini, kata Heru pada hari Selasa 5 Januari 2021. Menurut Heru, trust yang ditetapkan dalam IPL yang diterbitkan tidak mengalami perubahan seperti yang sudah disosialisasikan kepada warga terdampak selama kegiatan konsultasi publik. Ia juga memastikan tahap pematokan sendiri akan dimulai dari Jogja hingga ke Bawen. Kami berharap warga persiapkan mental dan sabar menjalani setiap tahapan. Dan jangan khawatir, insya Allah penggantiannya tidak merugikan warga terdampak, kata Heru. Sekedar diketahui, berdasarkan data IPL Yogyakarta-Bawen, luas lahan terdampak untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta sekitar 496.209 meter persegi. Lahan terdampak berada di Kelurahan Banyurejo, Tambakrejo, dan Sumberrejo, Kapanewon Tempel. Sementara di Kapanewon Seyegan, lahan terdampak berada di Kelurahan Margokaton, Margodadi, dan Margomulyo. Sementara di Kapanewon Melati hanya melewati Kelurahan Tirtoadi. Kepala Dispertaru Daerah Istimewa Yogyakarta Krido Suprayitno menuturkan panjang tol Yogyakarta-Bawen yang masuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
8,5 km dengan luas lahan yang dibebaskan sekitar 49,65 hektar dengan luas bidang terdampak 915 bidang dan warga terdampak 952 warga. Lokasi tol melewati 28 dusun, 7 desa dan 3 kecamatan. Tol ini akan mempengaruhi fungsi jalan kabupaten, jalan desa, dan jalan lingkungan dengan satu eksit tol dan simpang susun di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu berada di desa Banyurejo, Kapanewon, Tempel. Sekitar 78% jalan tol dalam posisi elevated dan sejumlah titik saja yang at grade. Sebagian besar tol akan melintasi selokan Mataram, tetapi tol tidak akan mengganggu fungsi selokan, katanya. Ya, demikian pemirsa informasi mengenai progres jalan tol Yogyakarta Bawen yang akan segera dimulai pada tahun 2021 ini. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah informasi dan wawasan buat kita bersama. Jika ada kesalahan serta kekurangan dalam video ini, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Tunggu video kami selanjutnya. Sampai jumpa.